Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikran Asalur Fatwa dengan NIM 12340601556. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mengerjakan tugas semester pendek yang diampu oleh dosen Ibu Dia Rami Astuti tentang dari mata kuliah Psikologi Komunikasi tentang studi kasus FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, kita buka FOMO atau Fear of Missing Out. Jadi pertama-tama, apa itu landasan ilmu psikologi komunikasi? Jadi ilmu psikologi komunikasi ini tuh adalah cabang ilmu yang lahir dari perpaduan dua bidang untuk memahami apa yang terjadi di balik setiap kali manusia berkomunikasi itu. Yang pertama dari psikolog. Jadi psikologi itu apa sih? Psikologi itu adalah proses mental atau persepsi, emosi dan motif di balik perilaku manusia. Kalau ilmu komunikasi sendiri yaitu adalah proses penyampaian dan pertukaran pesan antar manusia. Nah, jadi kalau ilmu komunikasi sendiri itu adalah mengkaji bagaimana kondisi psikologis memengaruhi proses dan efek komunikasi manusia. Jadi ada dua ranah yang dikaji dalam ilmu psikologi komunikasi. Nah, ada dua ranah yaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Jadi apa itu yang disebut dengan komunikasi intrapersonal? Kalau komunikasi intrapersonal adalah bagaimana seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi memahami tentang dirinya sendiri. Kalau interpersonal adalah bagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Jadi untuk memahami orang lain di sekitarnya. Di dalam psikologi komunikasi ini saya akan memaparkan studi kasus tentang FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, Fear of Missing Out itu adalah ketakutan akan kehilangan momen berharga yang dialami oleh orang lain, ditandai dorongan untuk terus terhubung lewat dunia maya. Nah, berikut adalah beberapa contoh yang orang terjadi akibat fear missing out ini. Pertama adalah cemas ketinggalan momen. Jadi kalau ada momen seorang tersebut itu cemas, takut jadi satu-satunya yang tidak ikut sesuatu yang seru gitu. Kalau yang kedua adalah contohnya yang kedua adalah terus cek notifikasi. Notifikasi yang dimaksud adalah notifikasi pada handphone atau pada sosial media. Jadi sulit lepas dari handphone walau sedang bersama orang-orang atau sedang berkumpul dengan keluarganya gitu. Terus yang ketiga adalah hidup orang lain terasa lebih seru membandingkan keseharian sendiri dengan highlight reels orang lain. Nah, itu ada tiga contoh dari fear of missing out. Jadi kenapa FOMO atau fear missing out ini bisa terjadi? Jadi ada dua teori yang saya akan paparkan. Yang pertama adalah social comparison theory, yang kedua adalah usage and gratification theory. Nah, teori yang pertama adalah social comparison theory. Jadi kenapa FOMO bisa terjadi menurut teori social comparison? Yang pertama adalah manusia itu otomatis menilai diri dengan membandingkan pada orang lain. Jadi dengan otomatisnya manusia akan menilai dirinya itu dengan orang lain, siapakah yang lebih unggul gitu. Teori yang kedua adalah media sosial hanya menampilkan versi terbaik dan terkurasi highlight reels. Nah, itu salah satu penyebabnya. Dan penyebab ketiga dari social comparison theory contohnya adalah paparan feed yang terus-menerus memperbesar peluang perbandingan ke atas. Jadi atau upward comparison. Jadi kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih value-nya lebih tinggi atau lebih di atas kita secara level gitu. Lalu yang kedua adalah use and gratification theory. Ini ada tiga penyebab dari use and gratification theory. Salah satunya yang pertama adalah kebutuhan informasi, jadi atau tidak mau tertinggal berita atau tren baru. Nah, yang kedua adalah kebutuhan validasi sosial, mencari pengakuan lewat likes dan komentar. Dan yang ketiga adalah kebutuhan hiburan, mengisi waktu luang dan melarikan diri dari bosan. Berikut adalah dampak yang kita alami dari fear of missing out atau FOMO ini. Pertama, dampak ke diri sendiri. Apa itu? Ada 3 contoh dampak pada diri sendiri. Kalau enggak posting, aku ketinggalan. Jadi merasa dirinya tertinggal jika dirinya tidak posting sesuatu yang sedang tren. Yang kedua adalah jangan cuma aku yang enggak diajak. Jadi merasa dirinya tidak diajak, atau saat bermedia sosial melihat temannya yang
bermain atau melakukan sesuatu tren, merasa dirinya sendiri yang tidak diajak. Dan yang ketiga, hidup orang lain kelihatan lebih seru karena dirinya sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang lebih tinggi nilainya dari dirinya. Kemudian adalah dampak ke orang lain atau dampak interpersonalnya. Pertama adalah pubbing. Jadi apa itu pubbing? Pubbing itu adalah sibuk bermain HP ketika berkumpul dengan orang-orang, dengan keluarga. Jadi dirinya tuh sibuk dengan dunia mayanya sendiri. Yang kedua adalah komunikasi jadi dangkal. Kenapa bisa jadi dangkal? Karena obrolan terburu-buru, karena perhatiannya terbagi, karena fokusnya terbagi antara obrolan dengan fokus terhadap dunia mayanya sendiri. Terus yang ketiga atau yang terakhir adalah kualitas relasinya menurun. Kenapa bisa menurun? Karena lawan bicara tuh selalu merasa kurang didengarkan karena ada fokus yang terbagi dari perbincangan. Jadi bagaimana cara mengelola FOMO secara sadar? Pertama, sadari pemicunya. Nah, sadari pemicunya. Contohnya nih, kenali momen atau akun tertentu yang kamu follow yang paling sering muncul di reels kamu yang membuat kamu cemas atau kurang puas. Jadi yang diri kamu sering membandingkan dengan akun orang tersebut yang lebih tinggi value-nya, mungkin itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Kedua adalah batasi screening time atau waktu kamu terhadap layar handphone atau layar gadget kamu. Contohnya, tetapkan waktu khusus untuk membuka media sosial, bukan sepanjang hari tanpa jeda gitu. Yang ketiga adalah perkuat interaksi langsung. Prioritaskan kehadiran penuh saat berkomunikasi tatap muka dengan orang sekitar. Jadi jangan fokus terhadap dunia maya atau gadgetnya sendiri. Yang ketiga adalah jadwalkan digital doxing atau luangkan waktu rutin lepas dari gadget atau gawai untuk memulihkan fokus dan hubungan dengan diri sendiri. Berikut adalah kesimpulan dari Fear Missing Out. Jadi bukan sekedar media sosial. Oke. FOMO adalah cerminan bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri atau komunikasi intrapersonal. Nah, dengan orang lain adalah interpersonal. Memahami akan akar psikologisnya adalah langkah pertama untuk membangun relasi digital yang lebih sehat. Oke, terima kasih. Nama saya Fikri Rasul Fatwa, NIM 12340600156. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.